Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Delsi Fiyari Putri Anasya dari kelas 2 EA24 dengan NPM 10222-512. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai database manajemen sistem. Dan ada pula subpokoknya yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada komponen sistem basis data, yang kedua ada pengertian dari DBMS sendiri, lalu yang ketiga ada bahasa dalam DBMS, dan yang terakhir itu ada perancangan basis data. Yang pertama yang saya ingin jelaskan yaitu ada komponen sistem basis data. Jadi dalam DBMS sendiri itu terdapat 4 komponen pokok dari sistem basis data. Yang pertama itu ada data. Data itu terbagi 3. Yang pertama ada data tetap, yaitu kelompok data yang tidak mengalami perubahan, paling tidak dalam kurun waktu yang lama. Contohnya itu seperti data pribadi mahasiswa. Kemudian ada juga data tidak tetap, yaitu kelompok data yang secara rutin mengalami perubahan. Contohnya itu data RKS atau data rencana studi mahasiswa. Kemudian yang terakhir itu ada data yang bertambah menurut waktu. Seperti kelompok data ini biasanya merupakan data akumulasi dari kelompok data tetap dan data tidak tetap. Contohnya itu seperti data transkrip nilai. Kemudian setelah data terdapat hardware atau perangkat keras yang terdiri dari semua peralatan hardware komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem basis data. Antara lain, yang pertama itu ada komputer. Yang kedua itu ada memori sekunder online, kemudian ada memori sekunder offline, dan yang terakhir itu ada media atau perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Kemudian yang ketiga tentunya ada software atau perangkat lunak, yang dimana ini berfungsi sebagai perantara antara pemakai dengan data fisik pada database. Dapat berupa juga sebagai DBMS dan juga program-program, aplikasi, dan prosedur. Lalu komponen yang terakhir itu ada user atau pemakai. Jadi pengguna basis data yang berinteraksi secara langsung dengan basis data melalui program aplikasi basis data dan DBMS terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama itu ada database administrator atau DBA yang membuat basis data dan mengontrol akses ke basis data. Yang kedua itu ada programmer yang membuat aplikasi basis data yang dimana digunakan untuk DBA dan juga pemakai akhir. Dan yang terakhir itu ada end user atau pemakai akhir yang melakukan penambahan, penghapusan, pengubahan, dan pengaksesan data. Setelah saya menjelaskan mengenai komponen dari basis data, saya ingin menjelaskan mengenai DBMS. Jadi, DBMS itu sendiri adalah software yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan juga mengontrol akses ke basis data. Contohnya seperti ini. Kalau database itu terbagi menjadi database universitas, database toko buku, database servis motor, dan juga database rumah sakit. Sedangkan DBMS sendiri itu mengandung Oracle, Microsoft Access, SQL Server, dan juga MySQL. Untuk tujuan dari DBMS Untuk tujuan dari DBMS sendiri yaitu adalah untuk menyediakan lingkungan yang mudah serta aman untuk penggunaan dan perawatan database. Untuk fungsi DBMS sendiri itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada data definition. DBMS harus dapat mengolah pendefinisian data. Yang kedua ada data manipulation. Jadi DBMS itu harus dapat menangani permintaan dari pemakai untuk mengakses data. Lalu ada data security dan integrity. Jadi DBMS sendiri ini harus dapat memeriksa keamanan dan integritas data didefinisikan oleh DBA. Lalu yang keempat ada data recovery dan concurrency, yaitu DBMS harus dapat menangani kegagalan pengaksesan database yang dapat disebabkan oleh kerusakan sistem, kerusakan disk, dan lain sebagainya. Kemudian ada data dictionary. Jadi DBMS ini harus dapat menyediakan kamus data. Dan yang terakhir itu ada performance. Jadi DBMS harus dapat menangani pekerjaan dari semua fungsi seefisien mungkin.
Lalu, pembahasan berikutnya itu adalah bahasa dalam DBMS. Jadi, ternyata tuh DBMS sendiri memiliki bahasanya sendiri. Yang pertama itu ada SQL atau yang biasa kita sebut Structure Query Language, yaitu bahasa standar basis data yang digunakan aplikasi atau pemakai untuk berinteraksi dengan basis data melalui DBMS. SQL ini dibagi dua. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, dan yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. Untuk DDL sendiri itu dapat membuat tabel baru, membuat indeks, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan lain sebagainya. Untuk yang DML itu berguna untuk melakukan manipulasi data pada suatu basis data dan bisa juga untuk penambahan, penghapusan, pengubahan data pada suatu basis data. Lalu ada juga nih istilah dalam DBMS. Yang pertama itu ada enterprise, yaitu suatu bentuk organisasi. Contohnya itu seperti rumah sakit, ada administrasi pasien, dan universitas itu database nilai. Untuk entitas atau table yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Contohnya itu database nilai, entitasnya ada mahasiswa dan juga mata pelajaran. Kemudian yang terakhir ada atribut atau field, yaitu setiap entitas mempunyai atribut atau suatu sebutan untuk mewakili entitas. Contohnya itu entitas mahasiswa ada NIM, nama mahasiswa, alamat, nomor telepon, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada juga data value atau data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut atau field. Contohnya itu field nama mahasiswa ada Alpha, Bravo, Charlie, Delcy, dan lain sebagainya. Kemudian ada record atau tuple, yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas atau tabel secara lengkap. Kemudian ada file, yaitu kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama namun berbeda data value-nya. Kemudian ada kunci atau key elemen data, yaitu tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas atau tabel dari suatu kumpulan entitas atau tabel. Jadi untuk contoh penggambaran suatu entitas atau tabel itu, untuk yang baris itu disebutnya field. Sedangkan untuk record itu biasanya kita sebut sebagai kolom. Dan untuk data value itu seperti nama kita, nama Alpha, Bravo, Charlie. Dan untuk elemen atau kunci itu seperti name, nama, dan juga alamat. Kemudian kita lanjut lagi. Untuk contoh kasus DBMS sendiri itu yang pertama pembuatan basis data perpustakaan UNP. Prosesnya itu setiap mahasiswa yang mendaftar harus mengisi formulir dengan biaya administrasi sebesar Rp10.000. Kemudian mahasiswa dapat meminjam buku maksimal 3. Untuk masa peminjamannya itu selama 7 hari. Dan keterlambatan pengembalian dikenakan denda 500 per harinya. Kemudian buatlah enterprise dari perpustakaan UNP. Tentukan entitas atau tabel yang diperlukan beserta atribut atau field-nya. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Field dari anggota atau entitasnya itu yang pertama ada nomor anggota perpustakaan, yang kedua ada nama, ketiga ada tempat lahir, keempat ada tanggal lahir, yang kelima alamat, yang keenam jurusan. Dan untuk entitas atau tabel buku itu, yang pertama ada nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan juga tahun terbit. Untuk entitas atau tabel peminjaman itu, terdapat nomor anggota perpustakaan, nomor buku, tanggal peminjaman, serta tanggal pengembalian. Untuk entitas pengembalian, yang pertama itu ada nomor anggota perpustakaan, yang kedua nomor buku, yang ketiga tanggal peminjaman, yang keempat tanggal dikembalikan, dan yang terakhir itu ada denda. Sekian pembahasan saya mengenai DBMS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.